Baik ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan terakhir ya, minggu depan ada ujian. Ujiannya masih tetap sama, kita menggunakan daring kayak biasa. Dan ini materi terakhir. Atau ada yang sudah UAS sekarang? Barangkali ada yang sudah UAS, belum ya? Semua mata kuliah sama ya minggu depan. Untuk materinya di e-learning sudah saya upload sebelumnya. Terus absensinya mulai ada jam 9 nanti. Jam 9 sampai jam 1. Nanti bisa ngisi di e-learning, jangan sampai lupa. Nanti itu buat rekapannya nanti ya. Oke, hari ini yang akan kita bahas sebagai materi terakhir itu error handling dan help documentation. Jadi gimana cara nangani error dan bagaimana kita membuat sebuah dokumentasi pembantu ya. Sebuah aplikasi atau sistem itu saat kita bikin pasti ada yang namanya buku panduan kan gitu. Buku panduan, pelatihan dan seperti itu ya. Karena memang saat kita membuat sebuah sistem yang customize itu pasti cara kerjanya mungkin agak sedikit berbeda. Jadi kita harus memberikan pelatihan atau setidaknya itu buku panduan. Buku panduan penggunaan sistem kan seperti itu ya. Nah, nanti model buku panduannya gimana, model soft atau model fisik ya. Nah, itu nanti beda model, nanti beda, itu terserah ya, seperti itu. Intinya adalah gimana kita nangani error. Jadi penanganan error di sebuah sistem yang kita bikin, error handling, dan bagaimana ya tadi penanganan masalah help documentation, dokumentasi pembantu ya, atau gampangannya buku panduan lah kalau kita nyebutnya. Oke, error handling itu apa sih? Nah, sebuah sistem yang kita bikin itu pasti ada yang namanya bug, ya kan? Walaupun kita mungkin sudah memprediksi nanti kemungkinan kesalahannya di sini, tapi mungkin juga ada yang kelupaan untuk diprediksi ya, itu pasti. Jadi tidak ada sistem itu yang dibuat sekali 100% perfect, itu tidak ada, pasti berkali-kali karena bug seperti itu bisa jadi kita sudah prediksi tapi ternyata keadaan di lapangan sedikit berbeda. Nah, itu namanya error handling. Jadi nanti penanganan error di mana error terjadi saat sudah diterapkan di lapangan. Itulah kenapa di kita saat bangun sistem itu ada yang namanya testing dan implementasi, testing and implementation. Jadi pengujian dan penerapan. Jadi kita terapkan di lapangan seperti apa, kemudian kita uji dan seterusnya dengan berbagai skenario ya, macam-macam skenarionya. Tergantung nanti kita bikin skenario yang seperti apa, untuk uji bagian mananya misalkan. Ya, itu harus lolos uji. Kita rilis dulu, nanti kalau ada bug kita perbaiki dan seterusnya. Sekelas Windows pun yang sudah rilis seperti itu, mereka pasti masih punya bug. Kenapa? Itu alasannya di tiap beberapa periode Windows itu mengeluarkan update-nya. Diupdate terus Windows-nya. Karena itu tadi memang nggak lepas dari bug. Sebesar itu sistemnya banyak bug, apalagi kalau kita bikin yang sederhana ya. Bisa jadi mungkin ya ada aja. Tinggal pinter-pinter kita untuk mengelola itu tadi. Jadi penanganan kesalahan itu bisa dilihat dari dua sisi ya. Sisi pengguna atau UCD, User Centered Design, jadi desain yang didasarkan pada pengguna maupun dari sisi pengembang. Bisa jadi mungkin kesalahannya itu dilakukan oleh pengguna. Semisal, ini contoh ya, ada sebuah form 3 isian. Ya. Kalau pengguna tidak mengisikan maka error misalkan. Oh bukan error, sorry. Aturannya adalah semua harus diisikan. Ternyata kita lupa untuk memberikan pengecekan apakah seluruh teks sudah diisi.
Ternyata saat disimpan error karena ada yang masih kosong, nah, misalkan. Nah itu kan sebenarnya bisa dikatakan kesalahan dari sisi pengguna juga, karena pengguna itu tidak mengikuti aturan dalam pengisian form kan gitu. Tapi itu juga bisa dikatakan salah di sisi pengembang. Kenapa kok tidak ada pengecekan bahwa teks itu kosong, masih kosong dan seterusnya. Jadi nah itu kayak gitu itu ya. Jadi dari sisi pengguna juga iya, pengembang juga iya, bisa jadi seperti itu. Jadi saya dulu juga pernah bikin sebuah itu yang terlewat ya. Bikin sebuah aplikasi, terutama aplikasi mobile, ada dua hal yang masih saya ingat karena yang satu terlewat dan yang satu itu memang karena kesalahan ketidaktahuan saya misalnya. Jadi sebenarnya saya nggak salah sih, tapi karena ketidaktahuan saya berarti salah saya gitu. Jadi yang pertama itu saya lupa untuk membuat timeout. Itu sesuatu hal kecil tapi krusial banget. Jadi saat itu saya bikin aplikasi berbasis mobile ya. Aplikasinya normal karena saya testing menggunakan jaringan yang bagus ceritanya. Menggunakan jaringan yang bagus, jadi dia lancar akses ke server dan seterusnya. Ternyata suatu ketika pengguna itu menggunakan dengan jaringan yang saat itu mungkin bisa dikatakan terputus ya. Akhirnya progresnya atau loading lah istilahnya kita nyebut loading ya. Loading di aplikasi tidak berhenti karena tidak ada timeoutnya. Harusnya saya memberikan sebuah timeout. Jadi di mana jika sebuah aplikasi itu tidak mendapatkan jaringan dalam waktu berapa detik, maka loading itu akan dihentikan dan muncul peringatan misalkan jaringan Anda bermasalah, silakan bla 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 misalkan ya seperti itu. Nah, itu tidak saya beri ya logika seperti itu. Maka saat dia tidak mendapat jaringan terjadi masalah karena loading aja nggak bisa digunakan aplikasinya. Akhirnya harus tutup paksa, makanya gitu. Nah, itu sebuah kesalahan yang sebenarnya kecil ya, tapi krusial. Sebenarnya simple sebenarnya masalahnya, time out. Cuman karena tidak diberikan, jadi kelihatan masalah besar. Itu contoh. Kemudian yang lain, yang contoh yang kedua, karena ketidaktahuan saya saat itu ya, saya membuat sama kasusnya ya, aplikasi mobile juga, karena memang kebanyakan saya bangunnya memang aplikasi mobile ya. Jadi server itu sudah clear dan ada timeoutnya, jadi ini project yang lain ya, macam-macam sudah lengkap, fix dan seterusnya, udah rilis ya, itu bahkan udah rilis sampai masuk Play Store juga, udah rilis. Servernya sudah clear, tidak ada masalah, jadi udah diprediksi dan seterusnya. Yang lain masalah jaringan, masalahnya simple. Servernya itu tidak menggunakan Secure Socket Layer atau SSL. Nah, kalau harusnya kalian sudah paham ya, saya nyebut SSL itu kalian harusnya sudah paham juga. Kalau orang awam menyebutnya gini, HTTP dengan HTTPS. Nah, itu harusnya dipelajari di web. Saya rasa mungkin sudah lah itu. Jadi SSL singkatan dari Secure Socket Layer. Nah, jadi servernya itu saat itu masih menggunakan HTTP. Ya, HTTP ceritanya. Oke, clear semua, tidak ada masalah karena emang keterbatasan perangkat untuk uji coba. Jadi saat itu diuji coba di Marshmallow, Nugget, Oreo, itu lancar semua ya saat itu ya. Jadi Android 10 belum ada, kasusnya Android 10 itu belum ada. Paling baru itu Android 9, Android Pie itu paling baru saat itu, saat kita bikin aplikasi itu. Kemudian kita testing sampai Oreo lancar, tidak ada masalah, kita rilis di Play Store. Ternyata banyak yang komplain di sisi yang menggunakan perangkat Pie Android 9. Saya cek logikanya, semua sintaknya tidak ada masalah ternyata. Akhirnya sampai berhari-hari, ngeceknya sampai berhari-hari, ketemu di hari sekitar hari kedua, hari ketiga. Ternyata ada perubahan kebijakan di sisi Google. Jadi apapun aplikasi Android yang masih menggunakan HTTP, maka akan diblokir jaringannya di Android 9. Nah itu. Ternyata kasusnya seperti itu.
Nah, sebenarnya itu sebenarnya bukan kesalahan pengguna juga, bukan kesalahan si pengembang ya, karena memang perubahan kebijakan seperti itu dari pihak ketiga itu bisa jadi suatu saat tiba-tiba terjadi itu ya. Jadi otomatis kita harus rombak dengan menyesuaikan dengan kebijakan yang baru tersebut. Jadi kita akhirnya bikin server yang HTTPS intinya, kemudian kita linkkan ulang, oke, normal sekarang, nggak ada masalah lah. Itu salah satu contoh error handling yang pernah saya alami sendiri ya, karena mungkin yang pertama tadi, contoh pertama, karena saya kelupaan, tidak memikirkan masalah timeout. Kemudian yang kedua memang sebenarnya dikatakan bukan murni kesalahan pengembang, bukan, tapi karena ada perubahan kebijakan yang membuat itu jadi bermasalah kan gitu. Nah, itu bisa jadi terjadi nanti. Kemudian saat kita bangun sistem, semakin besar sistem dan semakin sistem itu saling terintegrasi dengan yang lain, maka kemungkinan error itu semakin besar ya. Karena semakin banyak kemungkinan, maka otomatis error handlingnya juga harus lebih baik lagi kan gitu. Oke, untuk penanganan error handling nanti kita ada beberapa macam ya. Jadi ini ada beberapa bentuk untuk error handlingnya. Yang pertama adalah form validation. Jadi bentuknya form validation. Jadi kita periksa apa yang harusnya diisi oleh pengguna. Seperti yang saya contohkan tadi, ada sebuah form ternyata tiga-tiganya harus diisi. Ternyata kita lupa tidak menerapkan pengecekan form validation pada isian tersebut. Karena jika salah satu tidak diisi maka error misalkan gitu. Maka kita harus punya yang namanya form validation. Di bentuknya, bentuk error handlingnya itu form validation kita nyebutnya. Digunakan untuk memeriksa isian-isian yang memang seharusnya diisi. Apakah dia udah diisi belum, nah seterusnya ya, seperti itu. User protection. Yang kedua user protection, jadi perlindungan terhadap tindakan pengguna. Semisal bayangkan kalau misalkan kita membuat fitur hapus, tetapi tidak ada konfirmasi hapusnya. Saat ditekan tombol hapus ya udah hilang gitu aja. Nah iya itu kalau dia sengaja menghapus, tapi kalau nggak sengaja bagaimana? Nah kan itu jadi masalah akhirnya. Saya nggak sengaja menghapus, akhirnya dokumennya hilang. Nah, karena saat hapus itu tidak ada konfirmasi, Anda yakin mau hapus ya tidak kan seperti itu. Nah, itu sering. Tetapi fitur ini diadopsi juga oleh Windows 10. Kalau nyadar ya saat kita install pertama kali Windows 10 itu hapusnya tidak ada konfirmasinya kan. Tekan file, hapus, dia udah hilang gitu aja. Tapi saya kurang tahu alasan si Microsoft itu kenapa fitur hapusnya seperti itu, walaupun kenyataannya kita bisa setting ya, kita bisa setting di propertinya recycle bin itu, ada settingan untuk memunculkan dialog konfirmasi saat sebuah file akan dihapus, itu ada, tapi defaultnya memang dia nonaktif. Nah itu contohnya. User protection, jadi perlindungan terhadap sebuah tindakan yang dilakukan oleh pengguna. Menjagani kalau nggak sengaja, ya, makanya gitu. Contoh yang lain selain hapus, apa? Undo contohnya. Kalau di Microsoft undo itu ya, Word. Jadi kita nggak sengaja apa, wah salah ternyata, undo aja, kembali dia ke kondisi semula, kondisi sebelumnya. Nah, itu juga salah satu bentuk dari error handling yang kategori user protection. Error recover ini juga sama, undo itu juga masuk error recover. Error recover itu mengembalikan kondisi dari kesalahan. Yang tadi undo juga bisa masuk ini, bisa masuk yang tadi ya. Membatalkan tindakan yang baru saja dilakukan. Di Windows pun juga ada setelah kita hapus itu ya, kita bisa undo, filenya bisa kembali, bisa. Ada fitur undo untuk hapusnya ya kalau di Explorer. Kemudian error message. Ada error message, jadi menampilkan pesan gagal, pesan sesuai dengan kesalahan yang terjadi. Nah ini.
Kita sering misalkan mendapatkan kode error misalkan sekian. Yang sering itu web biasanya yang pakai kode. Kalau aplikasi-aplikasi itu biasanya sudah mengandung terjemahannya apa salahnya. Tapi kalau web itu biasanya misalkan ya kode error 404, kode error 500 misalkan gitu tuh. Main-main kode seperti itu. Walaupun di bawahnya biasanya ada keterangannya ya. Internal server error, page not found 404 dan seterusnya itu. Jadi kalau memang itu ada error, maka minimal itu ada pesan errornya walaupun kita tidak nyebutkan misalkan errornya kenapa, karena mungkin itu butuh analisis ya, setidaknya itu ada pesan errornya, error gitu aja tidak apa-apa, yang penting ada errornya, jadi pengguna itu tahu bahwa itu sedang bermasalah. Bug, nah ini ya hampir sama kayak error message, tapi bug ini digunakan untuk pengembang. Biasanya yang paham bug itu pengembang ya. Jadi pesan error itu ada yang pakai kata-kata, kata-kata itu yang mudah dimengerti oleh pengguna. Sedangkan kalau bug itu biasanya pakai kode seperti tadi. Kode sekian, maka penggunanya tahu, oh ini maksudnya ini. Sama kayak misalkan kalian di printer, pasti kalau ada bermasalah pasti ada kodenya ya. Entah kode itu berupa kedip lampu, atau memang ada pesan yang berupa kode error B502 misalkan. Apa masalahnya? Nah, biasanya itu buat sisi pengembang biar ngerti, oh ini salahnya di sini, kesalahan. Cartridge-nya error misalkan, apa kodenya. Paper jam misalkan, seterusnya itu banyak semua seperti itu. Action repeat. Nah, ini ada lagi yang namanya action repeat. Jadi pengguna itu dimungkinkan untuk melakukan tindakan ulang dari operasi yang dilakukan sebelumnya. Jadi restore, dari recycle bin dan seterusnya seperti itu. Jadi mengulang tindakan yang dilakukan sebelumnya. Ini action repeat. Jadi beberapa model ini ya. Tapi dalam sebuah sistem yang kebanyakan ya, sistem seperti sistem informasi seperti itu, kita nggak bicara OS ya kayak Microsoft enggak. Yang paling sering digunakan itu adalah form validation seperti ini yang paling sering. Terus user protection ini paling sering. Error recover ini jarang biasanya. Error message ini sering. Bug dan error sektor ini sering juga. Jadi tidak semuanya memang ada kita gunakan dalam pengembangan sebuah sistem ya, tergantung sistemnya apa. Tapi kebanyakan kalau pakai error handling itu sistemnya agak besar. Kalau sistem kecil, saya rasa tidak perlu karena semakin kecil konsepnya, semakin sederhana konsepnya, maka sistem itu akan semakin perfect. Karena kan tipikal kesalahannya tidak terlalu banyak. Bandingkan dengan misalkan aplikasi itu connect jaringan dan seterusnya. Apalagi nanti kalau ada error di jaringan, aplikasi kita kan jelas bermasalah karena butuh jaringan dan seterusnya. Nah, seperti itu yang harus kita prediksi gimana nanti penanganannya. Nah, sepasang dengan error handling itu pasti ada yang namanya help and documentation ya. Jadi sebuah rancangan sistem yang baik itu pasti ada panduannya, gampangannya gitu, atau modul bantuan. Untuk modelnya bisa macam-macam ya. Jadi semisal kayak kalau kita mengambil contoh di Microsoft Word atau Office lah, kalau kita mau memerlukan bantuan kan tekan F1 itu, nanti akan muncul form bantuan. Form bantuan itu bisa membuat apa aja, bisa bikin bantuan apa aja. Semisal, saya tidak tahu letaknya menu tab misalkan. Untuk insert tab itu di mana? Tinggal searching aja di panduan itu, menu panduan atau bantuan itu, kita masukkan, kita mau searching apa key-nya, kita searching keluar. Ternyata tab itu menunya di sini misalkan. Ditunjukkan menunya di sini ya. Itu merupakan salah satu bentuk buku panduan bisa atau semacam bantuan juga bisa.
Kan seperti itu ya. Jadi ada pendamping berupa virtual dari sisi sistem untuk penggunaan si user ya. Selain nanti misalkan memang kalau misalkan sistem khusus ya, penggunaan khusus, maka kita harus training ke penggunanya, kita harus melatih penggunanya. Apalagi kalau misalkan sistem itu customize, cara kerja yang memang nggak umum, nah, itu pasti ada panduannya, ada pelatihannya biasanya. Dan mungkin ada CS-nya juga, bisa jadi kalau sistem itu besar. Mungkin dulu, jadi saya punya pengalaman juga seperti itu. Jadi era 2011 ya, era 2011 saat proyek-proyek EKTP itu. Kalau kalian masih ingat, mungkin masih sekolah atau gimana itu ya. Saat itu kan saat rame-ramenya EKTP, jadi seluruh sistem EKTP itu ditanam di tiap kecamatan dan dioperasikan oleh mahasiswa-mahasiswa yang bidangnya bidang IT. Jadi tidak semua mahasiswa sih, mahasiswanya itu dites dulu, ada pendaftarannya ya untuk jadi operator saat itu, dites dan seterusnya. Nanti kalau lolos maka akan ditempatkan di kecamatan-kecamatan itu untuk mengoperasikan sistem EKTP yang dari pusat itu. Itu juga ada CS-nya. Jadi selain di tiap kecamatan ada satu pendamping, istilahnya mereka nyebutnya pendamping, karena memang satu orang ini sudah di training untuk bisa melakukan error handling dan bantuan di sistem tersebut di tiap kecamatan. Kalau misalkan mentok tidak ngatasi, maka akan dialihkan ke Jakarta langsung. Teknisi dari Jakarta yang akan datang misalkan. Atau by online bisa, saat itu banyak jalurnya ya. Nah itu memang sistemnya kompleks ya. Dan diharapkan kita bisa nangani sendiri kalau errornya sederhana. Tapi kalau errornya sudah kompleks banget, maka itu nanti akan diambil alih sama yang berwenang di situ nanti. Itu zaman dulu itu. Nah, untuk bantuan dan dokumentasi itu, maka sifatnya adalah pengguna itu harus dapat menggunakannya setiap saat. Jadi enggak misalkan ternyata kita buat menu itu hanya bisa dibuka di jam-jam tertentu ya, jangan seperti itu. Jadi setiap saat 24 jam dia tetap bisa mengakses bantuan tersebut. Nah, itu ya. Dan sebisa mungkin bantuan itu saat kita menggunakan fitur bantuan itu maka dia tidak mengganggu aplikasi yang utamanya. Misal kalau tadi Microsoft, saya contohkan tadi Microsoft, kita tinggal tekan F1 ya, maka akan dia buka tab baru gitu untuk dokumentasi dan bantuannya. Jadi tidak mengganggu dengan layar kerja yang sebelumnya kita buka kan gitu. Kemudian akurasi dan completeness. Jadi bantuan itu harusnya lengkap ya. Lengkap, akurat, harusnya seperti itu. Jangan setengah-setengah. Ternyata bantuan untuk ini tidak ada. Nah, kalau bisa itu full. Jadi untuk dokumentasinya itu full dan bantuannya juga full sama di satu. Jangan sampai kita membuat itu nggak lengkap gitu. Akan membuat bingung si pengguna akhirnya. Nah, konsistensi, jadi konsisten sistem bantuan itu ada yang online misalkan, kalau online aja, kalau offline aja, kalau keduanya juga silakan, tidak masalah, dan konsisten pada isi kontennya, gitu ya. Jadi isinya konsisten, artinya misalkan sekarang aplikasinya versi 1 misalkan, panduannya versi 1. Kemudian ada versi kedua, maka harus ada juga bantuan untuk yang aplikasi versi kedua. Jangan tetap menggunakan versi 1, bisa jadi mungkin tidak sama, karena mungkin versi 2-nya ada penambahan fitur, dan seterusnya. Akhirnya membuat itu jadi tidak sesuai loh. Ini menunya kok beda ya, padahal ternyata yang baru kan berbeda. Maksudnya itu, jadi konsistensi sesuai dengan sistem yang dibuatkan panduan atau bantuannya tadi. Kalau dia versi 1 ya versi 1, versi 2 sesuaikan. Jadi kalau memang
aplikasinya atau sistemnya update, maka bantuannya juga harus diupdate. Untuk bentuknya bisa online, bisa offline ya. Kebanyakan memang beda-beda, tapi kebanyakan kalau sekarang itu banyaknya bantuannya online. Karena yang pertama, bantuan online itu lebih mudah untuk diupdate dan didistribusikan ke pengguna. Jadi tinggal update aja yang di web, selesai udah. Pengguna tinggal lihat lagi gitu. Kalau offline misalkan PDF, maka kita harus distribusikan PDF itu ke sebanyak pengguna kita. Lah pengguna kita mungkin kita tidak bisa tahu siapa aja ya pengguna kita, apalagi kalau kita di Play Store gitu, aplikasinya udah masuk Play Store, kita terus gimana kan penggunanya kita tidak bisa tahu sudah berapa ribu, siapa aja kan tidak mungkin tahu. Maka yang paling memungkinkan adalah panduan jenis online. Nanti silakan dia bisa melihat sendiri, terserah dia ingin yang bagian mana dan seterusnya. Nah itu salah satu contoh. Kenapa kita harus pakai yang online atau offline? Nah, seperti itu yang harus kita pikirkan. Oke, yang berikutnya adalah robustness. Biasanya digunakan oleh orang yang sedang kesulitan karena sistemnya mempunyai perilaku yang tidak diharapkan atau mempunyai kesalahan. Ya, contohnya pasti pernah menggunakan itu ya Mozilla Firefox, kan? Ya, tiba-tiba pernah enggak ngalami yang namanya your Firefox is crash, kan? keluar ke halaman kayak kotak kecil gitu. Nanti suruh ngasih kata-kata apa harus dikirim ke pihak Mozilla-nya untuk dianalisis kan gitu. Nah, itu salah satu bentuk bantuan dari Mozilla di mana sistem itu bisa mendeteksi error tetapi penggunanya tidak ngerti errornya apa kan gitu. Jadi sistemnya deteksi sendiri nanti dikirim ke teknisinya. Contohnya yang paling sering ya Mozilla itu. Pas dia crash nanti keluar kayak halaman gitu, nanti di-send dikirim ke servernya Mozilla untuk dianalisis. Errornya apa sih sebenarnya? Nah, gitu. Itu contoh dari ini, robustness. Jadi perilakunya tidak diharapkan, crash-nya kenapa? Nggak tahu. Karena mungkin crash-nya itu bukan dari sisi pengguna, mungkin karena emang web yang di-load itu lambat atau mungkin webnya itu ada masalah semisal looping yang sifatnya infinity. Pernah tahu ya? Kita buat sintak ternyata loopingnya itu infinity. Looping infinity itu looping yang tidak berhenti. Logikanya tidak pernah berhenti loopingnya, maka akan membuat stuck browser ya, langsung blank seperti itu. Nah mungkin itu akhirnya Mozilla mendeteksi bahwa ini crash, nah di-send ke servernya sana. Kemudian ada yang namanya flexibility. Jadi pengguna itu dapat berkomunikasi sesuai dengan keinginannya. Misalkan bantuannya bisa by web, misalkan atau by chat. Ya, ada yang fitur kayak CS by chat itu juga bisa, atau by phone juga bisa, tidak ada masalah. Jadi help and dokumentasinya seperti itu. Jadi jalurnya bisa sesuai dengan keinginan si pengguna, bisa by phone, bisa by chat. Tergantung yang disediakan oleh si pengembang sistem. Dan yang terakhir ini ya berikutnya unobtrusiveness. Jadi ini sebenarnya hampir sama kayak yang tadi ya. Jadi hubungannya dengan layar terpisah. Jadi help and documentation tidak mencegah pengguna dalam melanjutkan pekerjaannya atau terpengaruh pada aplikasi. Maksudnya dia terpisah gitu loh, tidak mempengaruhi dari aplikasi yang dibuat kerja, tapi dia tab terpisah lah sama seperti itu. Jadi layarnya terpisah, jadi tidak mengganggu pekerjaannya. Nah, nanti untuk jenisnya itu ada ini, jadi didasarkan pada paper base atau computer base. Kalau paper base itu biasanya fisik,
ya, manual book itu biasanya. Kalau komputer base macam-macam, ada command assistance, command prompt, context sensitive, online tutorial, online documentation, sama intelligent help system. Yang paling susah itu adalah intelligent help system, itu yang paling susah kita membuatnya. Karena ada logaritmanya ya. Kalau yang ini enggak terlalu. Jadi ada dua bentuk help and documentation itu. Jenisnya, kalau yang paper base itu fisik ya, hanya manual book itu, dan yang kedua computer base, bisa macam-macam nanti. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk ini, silakan kalau mau tanya by voice atau by chat, silakan ya, saya tunggu barangkali ada pertanyaan. Barangkali ada unek-unek terlebih dahulu, silakan ditanyakan sebelum nanti lanjut lebih lagi. Silakan, barangkali ada. Saya tunggu sebentar. Tidak ada. Tanda? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada lanjut dulu ya. Jadi kita bahas yang ini ya, jenis paper base, computer base ini ya. Kalau yang ini tidak perlu saya jelaskan ya, paper base. Jadi manual book itu ya kita buat semacam buku panduan berupa fisik buku atau berupa PDF atau e-book, macam-macam lah, terserah. Intinya itu kayak semacam buku panduan, entah nanti berupa elektronik atau manual book, buku fisik ya. Tapi di sini yang dimaksud paper base itu benar-benar fisik. Jadi benar-benar buku fisik, e-book fisik ya. Jadi yang mulai saya jelaskan adalah yang ini, computer assistance. Jadi computer assistant biasanya ditemukan di sistem DOS atau unique command prompt seperti itu ya. Jadi pengguna itu dapat menggunakan bantuan dengan mengetikkan parameter tertentu, misalkan /help, misalkan, maka akan muncul keterangan bantuan tentang apa. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang jenis command prompt itu kalau kita nulisnya salah ya, itu akan ditunjukkan di bawahnya itu kemungkinan yang mau Anda tulis adalah ini gitu. Jadi semacam kayak prediksi penulisan ya. Jadi seperti ini tulisannya dia nulis itu, tapi ternyata tulisan itu salah. Maka ada semacam kayak suggestion di bawahnya itu
Jadi kemungkinan ini yang Anda maksud untuk mau ditulis. Nah, kayak gitu tuh. Itu yang jenis comment prompt sebenarnya. Jadi konteks sensitive help. Jenis ini berbentuk menu ya, menu based system yang menyediakan bantuan pada opsi menu. Jadi di tiap menu itu nanti ada kayak semacam logo kecil untuk bantuan. Biasanya itu gini. Menu ini digunakan buat apa itu ada penjelasannya. Ini buat apa itu ada semacam kayak tombol help kecil di menu-menu itu. Atau emang dia menu khusus untuk bantuan. Kalau di Foxit itu ada menu bantuan ada sendiri, tab bantuan isinya banyak. Di situ ada online, ada offline, macam-macam. Nah, itu yang dimaksud konteks sensitive help. Di situ ada menu ya, menu khusus buat bantuan intinya gitu. Online tutorial ya, tutorialnya online ya, bisa berupa video atau bisa berupa tulisan juga, tapi basisnya adalah online. Ini lebih mudah untuk si pengembang menangani ini karena kalau terjadi update sistem maka kita tinggal update aja di online selesai nanti tanpa harus mendistribusikan ke semua pengguna gitu. Ya, cukup dibuat di online aja jadi. Online documentation ini hampir sama kayak online tutorial ya, cuman bedanya ini tadi ya. Jadi e-book itu masuk sini. Kalau tadi kan lebih ke fisik. Kalau yang paper based itu lebih ke fisik. Online documentation bisa berupa e-book atau informasi di web juga ya. Jadi intinya ini berupa kayak tulisan kita bisa baca. Ada sampel misalkan di berupa tulisan itu kita bisa lihat di online. Ini online documentation. Kalau tutorial itu lebih ke video juga atau model apa ya simulasi itu juga bisa kayak kalau pernah buka Wetri School itu kan ada sintaknya seperti ini maka ada tombol untuk silakan mencoba maka kita bisa mencoba sendiri kayak semacam online gitu ya kita mencoba sintaknya kita run keluarnya bagaimana nah, itu namanya online tutorial. Kalau yang dokumentasi itu berupa tulisan baik e-book maupun artikel gitu tuh bisa online documentation namanya. Nah, yang intelligent health system itu yang paling susah untuk dibuat. Tapi sebenarnya ini yang paling bagus. Jadi intelligent health system itu adalah bisa mendeteksi jadi aktivitas penggunanya seperti apa. Jadi saat ada kesalahan atau apa, maka akan muncul kesalahan Anda di sini. Jadi dia bisa tahu kesalahannya itu di sini loh. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau pernah main PHP ya, kalau pernah main PHP terus kita salah nulisnya di baris sekian misalkan, maka dia akan menunjukkan ini loh errormu di baris ini loh, bagian ini. Nah itu loh. Kayak gitu tuh, itu termasuk ini kategori intelligent help system. Dalam taraf sederhana ya, kalau untuk pemrograman gitu. Kalau yang ini lebih kompleks lagi, jadi dia tahu masalahnya apa. Kayak seperti itu. Ini yang paling susah digunakan karena dia pasti punya algoritma. Nah ini secara garis besar gimana sih kita tuh merancang help and documentation ya macam-macam nanti caranya ada yang seperti ini. Jadi help and documentation itu harusnya jadi satu dengan sistem yang dibuatkan help and documentation-nya, bukan seperti plugin atau library tambahan yang diintegrasikan ke dalam sistem beda. Jadi harusnya sistem ini sudah ada paketan dalam satu sistemnya, bukan berupa plugin tambahan ya seperti ini ya. Terus perancangan itu harus memperhatikan konteks dari bantuan. Jadi harus sesuai lah intinya gitu. Antara sistem dengan bantuannya harus sesuai. Kemudian bagaimana cara aksesnya? Misalkan pakai komen atau tombol atau macam-macam menu dan seterusnya. Nah ini kita nanti harus tentukan di awal. Nanti bantuannya model gimana? Ya. Cara akses penggunanya itu gimana sih cara aksesnya? Harus online kah? Harus tekan tombol kah atau ngetik sesuatu dulu baru dia muncul dan seterusnya itu sudah kita tentukan di awal ya kita bikin seperti itu.
Kemudian cara menampilkannya gimana? Apakah dia berupa pop-up atau berupa tampilan baru atau tab baru, macam-macam. Dia bentuknya full screen atau hanya separuh dan seterusnya. Kita nanti menentukan ininya sesuai di awal tadi ya. Kita biar tidak mengganggu pekerjaan misalkan, maka helpnya dibuat tab terpisah misalkan. Ya silakan kan seperti itu. Jadi cara menampilkannya bagaimana? Terus kira-kira efektifnya seberapa? Ini nanti hubungan sama teknologi yang digunakan ya. Jadi bagaimana? Kalau semisal Google itu bantuannya berupa apa sih? Berupa voice yang paling terbaru ya. Google Assistant itu. Kalau di iPhone namanya Siri. Nah, itu kan ada. Jadi by voice, dia lebih cenderung buat help-nya itu menggunakan teknologi voice untuk di recognition. Jadi untuk dideteksi suaranya, dia mau minta apa sih sebenarnya gitu. Dia mau tanya apa sih? Nah, kira-kira kalau voice itu sama ketik itu efektifnya seberapa? Kita uji. Kalau saya menggunakan help-nya by voice dengan help by tulisan itu efektifnya seberapa? Misal ternyata kalau tulisan itu oke lah, sistem sudah deteksi secara benar karena kan memang tulisannya jelas. Kalau by voice itu kalau orang nggak fasih ya mungkin deteksinya salah. Ngomong A, deteksinya B karena by voice. Voice kan mungkin intonasi juga berpengaruh ya, kayak gitu. Tapi untuk kemudahan, jelas kemudah voice, orang nggak perlu ngetik, tinggal ngomong aja selesai. Tuh, jadi nanti kita milih seperti itu, harusnya bagaimana. Kemudian ini, yang sering itu dalam masalah implementasi itu, pengembang itu harus membuat keputusan, saya ini harus pakai fisik atau non fisik untuk dokumentasinya misalkan ya. Kemudian strukturnya bagaimana? Apakah kayak misalkan kalau saya pakai fisik misalkan ya, apakah kayak buku gitu ada daftar pustakanya atau gimana atau macam-macam. Nah, itu nanti itu modelnya single file, hierarchy file atau pakai database dan seterusnya. Nah, itu nanti diperlukan nanti pengembangan. Kadang-kadang konteksnya kurang lengkap saat membuat dokumentasi itu. Dan file help-nya terpisah dari aplikasi utama. Jadi saat aplikasi utama dipakai, ternyata help-nya itu tidak ada di situ, di tempat lain misalkan, terpisah. Makanya itu kan jadi masalah nantinya akhirnya. Oke, sampai situ. Ini selesai nih materinya. Tinggal ujian aja berarti. Silakan tanya. Kalau mau ada yang tanyakan, silakan buka kesempatan dulu. Orangnya cuma 30 ya, dari 3 kelas itu cuma 30. Kok dikit ya? Silakan ada mau tanya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan, saya tunggu. Kisi-kisi untuk ujian nanti. Materi yang diujikan ya materi yang dari itu ya. Kemarin setelah UTS saya kasih materi apa, nanti sampai yang terakhir sekarang ya. Sama satu lagi materi sebenarnya masih ada, evaluation. Nanti bisa saya share aja di e-learning ya. Silakan dipelajari. Nanti ada satu lagi, Mang. Nanti sampai materi itu. Jadi yang mulai dari setelah UTS sampai itu nanti.
Soalnya enggak banyak, hampir sama kayak kemarin ya soalnya. Cuman pengerjaannya ya online gitu aja. Ujiannya daring lagi ya. Karena belum boleh masuk dan itu mungkin terjadi sampai semester depan. Sampai tahun depan. Jadi siap-siap aja kalian bisa belajar mandiri. Ya, seperti itu. Kalau teori sih oke lah, enggak ada masalah mungkin saya rasa. Tapi kalau praktek kayak programming gitu ya kalian harus siap nanti. Harus bisa praktek sendiri di rumah, kalau ada error ya dicari sendiri dulu dan seterusnya. Daringnya kemungkinan sampai tahun depan. Yang lain? Kalau mau tanya silakan, barangkali ada ya. Tidak ada? Sudah ada? Clear? Gimana nanti kalau ujian ada kendala Pak di Kalimantan mati lampu terus? Mati lampu itu gimana maksudnya ke sana? Mati lampu berarti sehari matinya 24 jam gitu dah. Sehari itu listriknya mati 24 jam gitu. Ya, atau gimana? Iya Pak, nanti kalau mati sinyalnya ikut hilang Oh semua ya, Pak. maksudnya kalau mati itu biasanya gimana? Kan ada polanya biasanya. Polanya misalkan kalau pagi sampai jam sekian, misalkan. Atau gimana, dan seterusnya. Dadak Pak, nggak kayak di Jawa, biasanya kan ada pemberitahuan. Ini nggak ada Pak. Ya gini aja nanti itu kan saya juga nggak tahu. Bisa jadi mungkin pas hari ujiannya nggak listrik mati misalkan kan saya juga nggak tahu nanti. Ya nanti aja. Kalau saat kondisi seperti itu nanti bagaimana nanti aja saat hari H kalau emang seperti itu. Nanti tak kasih kebijakan lain lah intinya gitu ya. Jadi untuk sementara ujiannya ya sesuai dengan harinya, hari Minggu berarti ya. Hari Minggu jamnya saya tentukan jam berapa nanti saya infokan di grup. Soalnya di online, di daring nanti di e-learning biasa. Yang lain? Terima kasih Pak. Ya. Yang lain? Barangkali ada? Udah enggak ada? Silakan barangkali ada lagi yang mau ditanyakan barangkali. Enggak ada. Oke, kalau enggak ada mungkin nanti silakan dipelajari, saya share lagi nanti ya yang satu ya di e-learning. Silakan absen, nanti saya buka sampai jam 1 kayak biasa, jadi jangan sampai lupa absennya. Lupa ya enggak kecatat kan gitu. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini ya. Kita ketemu nanti saat ujian. Jadi mungkin
ujian bisa nanti ngerjakan langsung sih tanpa conference. Nah, itu. Nah, oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.